Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-97. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika matahari menjadi semakin tinggi, menjelang puncak langit barulah sekelompok orang-orang mendatangi padepokan yang masih bersifat sementara itu. Sedang padepokan yang sesungguhnya masih dalam pembangunan. Ki Panengah, Ki Waskita, Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo, Paksi Pamekasan dan beberapa orang cantrik yang lain telah turun menyongsong sekelompok orang-orang berkuda itu. Tetapi Ki Gede Pemanahan tetap duduk di pendopo bangunan induk padepokan sementara itu. Ternyata sikap Ki Gede Pemanahan itu adalah sikap yang tepat sekali. Ketika iring-iringan orang berkuda itu memasuki regol halaman, mereka telah berloncatan turun dari kuda mereka. Tetapi seorang di antara mereka masih tetap duduk di atas punggung kudanya. Orang yang di punggung kuda itulah Ki Ajar Wisesa Tunggal. Desis Ki Panengah. Para muridnya mengangguk-angguk. Namun Pangeran Benowo pun berkata, "Orang itu memang gila." Ketika mereka mendekati orang-orang yang menyambut kedatangannya, yang diucapkan Ki Ajar Wisesa Tunggal itu justru sebuah pertanyaan. "Kaliankah yang membuat peraturan bahwa orang yang naik kuda harus turun di halaman padepokan burukmu ini?" Ki Panengah tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi ia justru bertanya, "Kau kenal aku, Ki Ajar?" Ki Ajar itu mengerutkan dahinya, dipandanginya Ki Panengah dengan seksama. Kemudian katanya, "Namamu bukan Panengah, juga bukan Waskita." "Inilah orang yang bernama Ki Waskita," berkata Ki Panengah sambil menunjuk Ki Waskita. "Jadi kau siapa?" "Aku Ki Panengah." "Kau senang nama itu?" "Iya." "Pakailah, aku tidak berkeberatan." Pangeran Benowo mulai terbakar jantungnya, namun di sebelahnya berdiri Raden Sutowijoyo yang setiap kali menggamitnya. "Aku ingin mempersilahkan kalian duduk di pendopo." Ki Ajar Wisesa Tunggal itu pun akhirnya turun pula dari kudanya. Katanya, "Aku ingin naik dan duduk di pendopo itu." "Silahkan Ki Ajar." Namun Ki Ajar itu pun tertegun sejenak. Dilihatnya seorang yang sudah duduk di pendopo. Dengan serta-merta ia pun bertanya, "Siapakah yang sudah duduk di pendopo itu?" "Ki Gede Pemanahan." "Ki Gede Pemanahan." Ki Ajar itu mengulangi, "Bukankah kau mengenalnya atau setidak-tidaknya pernah mendengar namanya?" "Ya, tentu. Setiap orang Pajang tentu pernah mendengar namanya." Tanpa dipersilahkan lagi, Ki Ajar Wisesa Tunggal itu pun segera naik ke pendopo. Tanpa memberikan hormat sama sekali kepada Ki Gede Pemanahan, ia melangkah mendekat. Sambil berdiri tegak, Ki Ajar Wisesa Tunggal itu pun bertanya, "Kaukah yang bernama Ki Gede Pemanahan?" Ki Gede menarik nafas dalam-dalam, tetapi dengan nada rendah ia menjawab, "Ya Kisanak, akulah Pemanahan,
Kau siapa? Kau tentu sudah mengenal aku atau mendengar namaku disebut-sebut. Aku adalah Ki Ajar Wisesa Tunggal. Silahkan duduk, Ki Ajar. Ki Gede Pemanahan mempersilahkannya tanpa bangkit berdiri di tempat duduknya. Ki Ajar itu termangu-mangu sejenak, lalu katanya, "Rasa-rasanya aku ingin duduk di situ." Ki Ajar itu pun kemudian duduk di pendopo itu, tetapi ia tidak duduk di atas tikar yang sudah terbentang. Ditariknya sehelai dari tikar-tikar yang terbentang itu untuk duduk di tengah-tengah pendopo itu. "Suruh mereka duduk di sini, masing-masing membawa tikar sendiri." Ki Panengah dan Ki Waskita memang menjadi agak canggung. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benowo menarik mereka berdua dan dengan sedikit memaksa agar mereka duduk bersama Ki Gede Pemanahan. "Suruh mereka duduk di sini." Terdengar sekali lagi suara berat Ki Ajar Wisesa Tunggal. Raden Sutawijoyolah yang kemudian duduk di hadapan Ki Ajar Wisesa Tunggal itu bersama Paksi Pamekasan. Tetapi Pangeran Benowo telah menahan agar Ki Panengah dan Ki Waskita tidak mendekati. Ki Ajar Wisesa Tunggal itu pun kemudian berkata lebih keras lagi. Suaranya bagaikan guntur yang menggetarkan langit. Pendopo itu telah terguncang dan nyaris runtuh. "Suruh mereka duduk di sini." Ternyata Ki Ajar Wisesa Tunggal itu telah memamerkan kemampuan aji gelap ngampar yang dimilikinya. Tetapi kekuatan aji gelap ngampar itu tidak mengejutkan sama sekali. Orang-orang berilmu tinggi dari perguruan Ki Panengah tidak terpengaruh sama sekali dengan getar aji gelap ngampar. Meskipun mereka harus meningkatkan daya tahan mereka, terutama bagi bagian dalam tubuh mereka. Karena itu, mereka seakan-akan tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa pendopo yang mereka pergunakan sementara itu terguncang. Mereka masih saja duduk di tempat mereka masing-masing. Bahkan Raden Sutawijoyo dan Paksi Pamekasan yang duduk di hadapan Ki Ajar Wisesa Tunggal itu masih saja duduk sambil tersenyum-senyum. Wajah Ki Ajar itu nampak berkeringat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang duduk bersama-sama Ki Gede Pemanahan berpindah tempat. Aji gelap ngampar yang dilontarkan itu sama sekali tidak berpengaruh atas orang-orang dari padepokan Ki Panengah. Ki Gede Pemanahan masih tetap duduk di tempatnya. Ki Panengah dan Ki Waskita duduk beberapa jengkal dari Ki Gede. Di sebelahnya lagi adalah Pangeran Benowo. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benowo itu bangkit berdiri. Ki Panengah dan Ki Waskita tidak sempat menangkap pergelangan tangannya. "Mau apa anak itu?" desis Ki Gede Pemanahan. Pangeran Benowo pun kemudian menarik sehelai tikar lagi, tetapi tidak dibawa mendekati Ki Ajar Wisesa Tunggal, tetapi ditariknya tikar itu ke sudut. Tiba-tiba saja Pangeran Benowo itu berbaring di atas tikar itu. Bahkan Pangeran Benowo itu pun telah memejamkan matanya. "Aku mengantuk," berkata Pangeran Benowo. "Jika saat berkelahi itu tiba, bangunkan aku." Wajah Ki Ajar Wisesa Tunggal menjadi merah. Dengan garang ia berkata, "Hei, siapa kau? Murid Ki Panengah? Pantas kau tidak tahu aturan sama sekali. Aku tamu padepokan ini masih berada di sini. Kau tidur di situ." Tetapi Pangeran Benowo itu pun bertanya, "Siapakah yang telah membuat aturan itu? Kau atau siapa? Aku tidak terikat pada peraturan apapun juga, kecuali peraturan dan paugeran yang ditetapkan oleh Kanjeng Sultan." "Persetan dengan Kanjeng Sultan? Persetan dengan peraturanmu. Aku mau tidur. Peliharalah mulutmu baik-baik, Ki Ajar Wisesa Tunggal."
Kemarahan Ki Ajar sampai ke ubun-ubun. Tiba-tiba saja ia meloncat bangkit. Namun bersamaan dengan itu Raden Sutawijaya dan Paksi Pamengkas yang duduk di hadapannya telah bangkit pula dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara Pangeran Benowo masih tetap berbaring. Bahkan dengan lantang Pangeran Benowo itu pun berkata, "Kau tidak boleh marah, Ki Ajar. Sebagaimana Ki Panengah juga tidak marah ketika kau tidak mau turun dari kudamu saat kau memasuki halaman padepokan ini, karena kau merasa tidak terikat pada peraturan yang ada. Sekarang, biar saja aku berbuat sesuka hatiku tanpa menghiraukan peraturan, sopan santun dan unggah-ungguh." "Setan kau, aku ingin melumatkan mulutmu." "Aku masih memerlukan mulutku, Ki Ajar." Kemarahan Ki Ajar Wisesa Tunggal tidak terbendung lagi. Tiba-tiba saja ia pun berteriak, "Kita turun ke halaman. Kita mulai pertarungan itu. 5 orang dari perguruanku dan 5 orang dari perguruan Ki Panengah. Selebihnya orang-orangku akan menjadi saksi bahwa nama besar perguruan Ki Panengah akan runtuh. Pajang akan segera berpaling dari perguruan ini kepada perguruanku, sehingga semua bantuan, uang dan kelengkapan akan mengalir ke padepokanku. Istana Pajang hanya akan menghargai orang yang tahu dan patuh kepada peraturan dan paugeran, kecuali jika kau yang menjadi raja di Pajang." "Itu tidak mustahil," sahut Ki Ajar Wisesa Tunggal. Tetapi Pangeran Benowo yang masih berbaring itu tertawa berkepanjangan. Ki Ajar Wisesa Tunggal itu pun sekali lagi berteriak, "Kita akan segera mulai, makin cepat makin baik." Ki Ajar tidak menunggu jawaban, ia pun segera melangkah turun ke halaman. Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Gede Pemanahan pun telah bangkit pula. Mereka pun segera turun pula ke halaman. Sementara Raden Sutawijaya menghampiri Pangeran Benowo sambil berkata, "Marilah, kita turun ke halaman. Bukankah kau menunggu saat seperti ini?" Pangeran Benowo bangkit berdiri. Katanya, "Ajar Eden itu harus dipaksa untuk mengerti paugeran sebagai tatanan kehidupan yang harus dianut dan dipatuhi oleh masyarakat. Kita akan mendapat kesempatan nanti." Pangeran Benowo tidak berkata apa-apa lagi, tapi ia pun segera turun pula ke halaman. Dalam pada itu, Ki Ajar Wisesa Tunggal itu pun berkata, "Kita akan memperbandingkan ilmu dari 5 orang dari padepokanku dan 5 orang dari padepokan Ki Panengah. Kita tidak akan menentukan siapa melawan siapa, tetapi 5 orang melawan 5 orang." Ki Panengah dan Ki Waskita menarik nafas panjang. Justru sebelum mereka mengusulkan, Ki Ajar Wisesa Tunggal sudah menyebutnya. Ketika mereka berpaling kepada Ki Gede Pemanahan, maka Ki Gede itu pun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Karena itu, maka Ki Panengah pun berkata, "Baiklah Ki Ajar, kita masing-masing akan turun bersama 5 orang yang akan berhadapan dengan 5 orang. Ini adalah suatu kesepakatan." "Apa artinya kesepakatan?" bertanya Ki Ajar. "Kita masing-masing harus tunduk pada kesepakatan itu. Jika tiba-tiba timbul niat yang lain, kenapa kita harus terbelenggu dengan kesepakatan?" "Baik." Yang menjawab adalah Pangeran Benowo yang juga sudah turun ke halaman. Kemudian ia pun berkata lantang, "Ki Lurah, siapkan para prajurit, semuanya. Jika nanti tiba-tiba aku bermimpi buruk, aku ingin kalian semuanya turun ke arena untuk membantai orang-orang yang berani datang memasuki padepokan kita." Ki Ajar mengerutkan dahinya, katanya, "Itu pikiran gila." "Bukan pikiran gila, hanya kalau tiba-tiba timbul niat yang lain. Tetapi itu bukan sifat laki-laki." "Apa arti sifat seseorang yang dihadapkan kepada kesepakatan? Sifat laki-laki adalah berpegang pada kesepakatan tanpa tiba-tiba timbul niat yang lain.
Jawab Pangeran Benowo. Ki Ajar Wisesa Tunggal menggeram. Ia belum pernah berhadapan dengan orang yang bersikap demikian keras terhadapnya. Namun tiba-tiba saja Ki Ajar itu membentak. "Hei, siapa namamu?" "Itu tidak penting. Kenapa kita harus terikat pada sebuah nama?" "Gila, anak iblis!" teriak Ki Ajar Wisesa Tunggal. "Bersiaplah, kita akan membuat arena." Para cantrik dari Padepokan Ki Panengah dan para pengiringnya telah membentuk satu lingkaran bersama para prajurit yang bekerja di padepokan itu. Mereka telah menghentikan kerja mereka dan ikut menyaksikan perbandingan ilmu yang diinginkan oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal yang ingin merebut kepercayaan Istana Pajang dari padepokan yang dipimpin oleh Ki Panengah itu. Dalam pada itu, 5 orang dari Padepokan Ki Panengah telah berada di lingkaran arena. Ki Panengah dan Ki Waskita sendiri, Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. Sementara itu, dari kubu Ki Ajar Wisesa Tunggal telah turun 5 orang pula, tidak termasuk Ki Ajar Wisesa Tunggal. "Setan tua itu tidak turun ke arena," desis Pangeran Benowo. Raden Sutawijoyo termangu-mangu pula. Namun ketika ia memandang Ki Gede Pemanahan, maka Ki Gede itu pun mengangguk. "Ayah akan mengawasinya," desis Raden Sutawijoyo kemudian. Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Kriyadama justru berdiri hanya beberapa langkah saja dari Ki Ajar Wisesa Tunggal. "Mereka tidak akan berani berbuat gila di sini," desis Raden Sutawijoyo. "Mereka dikelilingi oleh prajurit Pajang. Ki Ajar Wisesa Tunggal pun tahu bahwa Ki Gede Pemanahan ada di sini pula." Pangeran Benowo masih mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Panengah yang berdiri di sebelah Paksi Pamekasan pun berdesis. "Berhati-hatilah Paksi, kau akan menjadi taruhan." "Ya Guru, apakah orang yang bernama Semburuwangi itu ada di antara mereka?" "Tidak Guru, tetapi Ki Surokondo ada di antara 5 orang itu." "Ya, nampaknya orang itu sangat yakin akan dapat mengalahkan kita dan membawamu kepada Ki Semburuwangi." "Tetapi bukankah Ki Ajar Wisesa Tunggal tidak menyebut-nyebut namaku?" "Tetapi jika mereka benar-benar menang, Surokondo tidak akan melupakan perjanjian itu. Meskipun seperti sikap Pangeran Benowo, tiba-tiba saja dapat timbul niat yang lain." Paksi Pamekasan tersenyum, sementara Ki Waskita pun berkata, "Itu hanya satu cara untuk menutupi kelicikan-kelicikan yang selalu dilakukan oleh Ki Ajar Wisesa Tunggal. Ia sengaja berbuat agar dirinya dianggap tidak mau terikat kepada segala bentuk peraturan dan paugeran." "Tepat," sahut Ki Panengah. Namun dalam pada itu, Ki Ajar Wisesa Tunggal pun telah berteriak, "Bersiap-siaplah, kalian masing-masing 5 orang. Sekali lagi aku katakan bahwa kalian 5 orang berhadapan dengan 5 orang." Namun tiba-tiba seperti yang dikatakan oleh Ki Panengah, Ki Surokondo itu pun berteriak, "Jika kami menang, kami akan membawa Paksi bersama kami. Paksi tidak dapat menolak." Tetapi seperti yang sudah diduga pula, Pangeran Benowo pun menyahut, "Persetan dengan kesepakatan. Jika tiba-tiba aku mempunyai keinginan lain, terserah kepadaku." "Itu perbuatan licik." "Hei, apa artinya licik? Aku tidak pernah mendengar kata-kata itu, sehingga aku tidak tahu artinya," jawab Pangeran Benowo. Bahkan sekali lagi Pangeran Benowo itu berteriak, "Ki Lurah, siapkan prajuritmu. Aku dapat saja mengigau menurut selera mulutku." Betapapun ketegangan mencekam arena itu, tetapi beberapa orang sempat tersenyum melihat sikap Pangeran Benowo.
Ki Gede Pemanahan pun tersenyum pula, sementara wajah Ki Ajar Wisesa Tunggal justru menjadi kemerah-merahan. Ia tidak mengira bahwa pada suatu saat ia akan bertemu dengan seseorang yang telah membenturkan kebiasaannya itu dengan tingkah laku yang sangat menjengkelkan, sehingga Ki Ajar Wisesa Tunggal itu telah termakan oleh kebiasaannya sendiri. Dengan suara yang menggelegar, Ki Ajar Wisesa Tunggal itu pun berteriak, "Kita akan segera mulai!" Beberapa orang prajurit yang berdiri di sekitar arena merasakan getar suara itu seakan-akan menghentak di dada mereka. Tetapi suara yang dilontarkan dengan kekuatan aji gelap mengampar itu sama sekali tidak mempengaruhi kelima orang yang telah berdiri di arena. Kelima orang yang sudah berada di dalam lingkaran itu pun segera mempersiapkan diri. Agaknya orang-orang Ki Ajar Wisesa Tunggal yang berada di dalam lingkaran itu dipimpin oleh Ki Surokondo. Beberapa kali ia melambaikan tangannya untuk memberikan isyarat kepada keempat orang kawannya. Seorang di antara kelima orang pengikut Ki Ajar Wisesa Tunggal itu adalah seorang yang bertubuh tinggi dan besar, kepalanya botak, dan sengaja tidak memakai ikat kepala, tetapi kumisnya tumbuh lebat di bawah hidungnya, terpelihara rapi menyilang hampir sampai ke telinga, meskipun sudah bercampur putih. Seorang lagi tubuhnya terhitung kecil, tetapi sejak memasuki arena, tubuhnya selalu bergerak dengan lincahnya. Tubuhnya yang kecil itu agaknya memang terlalu sulit untuk disentuh. Rambutnya yang sudah putih terjurai di bawah ikat kepalanya yang dipakainya sekenanya saja. Yang lain adalah seorang yang umurnya separuh baya, seorang yang berwajah tampan, kumisnya yang tipis terpelihara rapi, pakaiannya nampak tertata dengan tertib dan berwarna cerah. Seorang lagi justru sangat menarik perhatian, seorang tua yang bertubuh kurus dan tidak mengenakan baju, sehingga tulang-tulang iganya nampak mengambang di dadanya. Sepasang matanya yang cekung memancarkan kilatan-kilatan kemampuannya yang tinggi. Ki Pandengah memperhatikan orang itu sejenak, kemudian ia pun berdesis, "Orang inilah yang harus mendapat perhatian utama." Raden Sutawijaya yang memiliki ilmu seakan-akan tidak terbatas itu pun berkata, "Lintang Worawari." Ki Pandengah dan Ki Waskita mengerutkan dahinya. Perlahan Ki Waskita berdesis, "Raden yakin?" "Ya, serahkan orang itu kepadaku, meskipun kita akhirnya akan bekerja bersama." Tetapi Pangeran Benowo justru tertawa. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, Raden Sutawijaya berdesis, "Sst, mereka sudah siap." Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Dengan malas ia melangkah menjauhi Raden Sutawijaya. Ketika ia lewat di depan Paksi Pamekasan, ia pun berdesis, "Jangan terlalu jauh dari Kakang Mas Sutawijaya. Mata orang yang tidak berbaju itu sangat berbahaya. Ia memiliki ilmu lintang worawari." Ternyata ada juga jenis ilmu yang belum diketahuinya. Tanpa ditentukan sebelumnya, Ki Ajar Wisesa Tunggal itu telah menempatkan diri untuk memimpin perbandingan ilmu antara dua padepokan itu. 10 orang yang berada di dalam arena itu sama sekali tidak bersenjata. Sementara itu, Ki Gede Pemanahan pun mengerutkan dahinya ketika ia melihat orang yang tidak berbaju itu. Di sisi lain, Ki Kriya Dhamma pun menjadi tegang. Ternyata Ki Ajar Wisesa Tunggal tidak bermain-main dengan acaranya itu. Ki Kriya Dhamma pun menaruh perhatian terbesar kepada orang tua kurus yang tidak berbaju itu. Dalam pada itu,
Para prajurit yang berada di sekitar arena itu pun menyadari bahwa orang-orang yang berada di dalam arena itu adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Namun seperti dikatakan oleh Pangeran Benowo, mereka pun harus bersiap menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang sudah berada di arena itu pun telah menyebar. Kedua belah pihak tidak ingin bertempur dalam kelompok yang menyatu, meskipun mereka akan berhadapan dalam keutuhan. Ternyata bukan hanya Pangeran Benowo yang memperingatkan Paksi Pamekaas, tetapi Raden Sutawijaya pun berdesis di telinga Paksi Pamekaas sambil lalu. "Hindari orang yang tidak berbaju itu, jangan terlalu jauh dari aku." Paksi Pamekaas mengangguk kecil, tetapi dengan demikian ia menyadari betapa berbahayanya orang kurus yang tidak berbaju itu. Dalam pada itu terdengar suara Ki Ajar Wisesa Tunggal berteriak nyaring. Suaranya meninggi menggetarkan arena itu. "Kenapa kalian tidak segera mulai?" Ki Suro Kondolah yang pertama-tama meloncat menyerang. Dendamnya benar-benar tertuju kepada Paksi Pamekaas. Namun dengan demikian, kedua orang guru Paksi Pamekaas, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo, justru tidak terlalu mencemaskannya lagi. Serangan Ki Suro Kondo berarti bahwa untuk sementara Paksi Pamekaas tidak akan berhadapan langsung dengan orang yang tidak berbaju itu. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya yang melangkah mendekati orang yang tidak berbaju itu. Sambil tersenyum, Raden Sutawijaya pun berdesis, "Kita belum saling mengenal, Kisanak." Tetapi di luar dugaan Raden Sutawijaya, ternyata orang itu terlalu garang. Yang pertama-tama diucapkan adalah umpatan kasar. Kemudian katanya, "Kau mau apa, tikus kecil?" "Ah, jangan begitu, Kisanak. Mungkin dalam pertemuan ini kita akan dapat saling menimba ilmu." "Aku cekik kau sampai mati, dan itu bukan salahku." "Kenapa kau menjadi begitu garang?" Orang itu tidak menjawab. Namun Raden Sutawijaya benar-benar harus berhati-hati. Ia melihat pada matanya yang cekung itu bayangan yang kelam, sehingga kedua mata orang itu seakan-akan membenam. Namun justru matanya itulah yang harus mendapat perhatian, meskipun tidak harus ditatap. Sejenak kemudian orang bertubuh kurus itu melangkah maju sambil berdesis, "Berjongkoklah, supaya kau tidak mengalami perlakuan buruk. Biarlah 4 orang kawanmu saja yang ikut bermain." "Apakah kita akan berjongkok bersama-sama?" bertanya Raden Sutawijaya. "Persetan dengan kau." Tiba-tiba tangan orang itu terayun mendatar menyambar ke arah wajah Raden Sutawijaya. Tetapi Raden Sutawijaya yang sudah siap telah memiringkan wajahnya, sehingga tangan orang kurus itu tidak menyentuhnya. Namun serangannya tidak terhenti. Ia pun segera mengayunkan tangannya yang lain menyambar ke arah kening. Namun sekali lagi Raden Sutawijaya sempat menghindar. "Tikus kecil, ternyata kau tangkas juga." Raden Sutawijaya tidak menjawab. Sementara itu orang kurus itu mendesak terus sambil mengayunkan kedua tangannya berganti-ganti. Tetapi Raden Sutawijaya tidak membiarkan orang itu terus-menerus menyerangnya dengan tangannya sambil melangkah maju. Seakan-akan tidak akan pernah terjadi perlawanan sama sekali. Karena itu, maka tiba-tiba saja Raden Sutawijaya telah menyerang orang itu dengan kakinya. Dengan mudah serangan itu dilakukan. Orang itu sama sekali tidak melindungi dirinya, tidak berusaha menghindar dan membiarkan kaki Raden Sutawijaya mengenai perutnya.
Raden Sutawijaya yang menyadari bahwa orang itu berilmu sangat tinggi telah mengerahkan sebagian besar dari kekuatan tenaga dalamnya. Raden Sutawijaya tidak ingin bahwa serangan kakinya itu justru akan menyakiti dirinya sendiri. Jika saja kekuatannya memantul oleh daya tahan tubuh lawannya, maka serangan kakinya itu akan dapat menyakiti diri sendiri. Yang menjadi sangat terkejut adalah orang yang kurus itu. Ia tidak mengira bahwa lawannya yang masih terhitung muda itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawannya yang menyerang tubuhnya dengan kakinya itu tidak terpental dan jatuh terguling serta menyeringai menahan sakit. Tetapi serangan kakinya itu mampu menggoyahkan keseimbangannya. Bahkan orang tua yang tidak berbaju itu terdorong 2 langkah surut. "Gila!" geram orang tua itu. "Ini adalah satu kegilaan." "Kenapa?" bertanya Raden Sutawijaya. "Kau mempunyai kekuatan yang demikian besarnya." "Aku lebih muda darimu, Kek. Bukankah wajar jika wadahku masih lebih kuat dari wadahmu? Tetapi kekuatan seseorang tidak tergantung kepada kemampuan kewadahan saja. Aku percaya seandainya ilmu kita seimbang, maka kemudaanku adalah satu kelebihan di antara kita." "Ilmu kita seimbang?" bertanya orang tua itu. "Kenapa?" Orang tua itu tertawa berkepanjangan sehingga perutnya yang tipis itu terguncang-guncang. "Kau membuatku perutku sakit, Kisanak." Raden Sutawijaya tidak menjawab, tetapi ia sempat memandang orang-orang di seputar arena. Hampir semua orang memandang orang kurus yang sedang tertawa itu. Bahkan orang-orang yang sedang berada di arena pun telah berpaling kepadanya. Sedangkan Ki Ajar Wisesa Tunggal tanpa mengetahui persoalannya telah ikut tertawa pula. "Kau lucu, Kisanak," berkata orang itu sambil tertawa. "Iya, kawan-kawanku juga mengatakan aku lucu," jawab Raden Sutawijaya. "Tutup mulutmu!" Tiba-tiba orang tua kurus itu membentak. Raden Sutawijaya pun terdiam, sementara orang tua itu berkata, "Ternyata kau tidak menyadari dengan siapa kau berhadapan. Bukankah sudah aku katakan, kita belum saling mengenal? Akulah yang dikenal dengan sebutan Ki Ageng Carang Cendono." "Wah, kenapa?" "Tidak apa-apa, aku senang mendengar nama Ki Ageng." Wajah orang yang menyebut dirinya Ki Ageng Carang Cendono itu menggeram. Dipandanginya Raden Sutawijaya dengan tajamnya. Terasa angin semilir menyentuh tubuh Raden Sutawijaya. Demikian segarnya menyapu wajahnya. Seakan-akan Raden Sutawijaya berada di sejuknya bayangan pohon yang rindang di saat matahari menjadi terik. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa orang yang menyebut dirinya Ki Ageng Carang Cendono itu menjadi sangat marah. Orang itu sudah mulai menyerangnya. Angin yang segar itu dapat membuat seseorang menjadi sangat mengantuk, sehingga kehilangan pemusatan nalar budi meskipun di medan pertempuran. Tetapi Raden Sutawijaya adalah seorang yang memiliki ilmu yang seakan-akan tidak terbatas. Karena itu, maka dengan penuh kesadaran, ia telah meredam lapisan pertama ilmu lintang warawari yang tersimpan di dalam diri orang yang tidak berbaju itu. Lewat pandangan matanya, ia mampu membuat lawannya menjadi lemah dengan 1000 macam cara.
Raden Sutawijaya tiba-tiba menguap, matanya menjadi redup. Namun sebenarnya lah bahwa ia sama sekali tidak terpengaruh oleh lapisan pertama ilmu lawannya itu. Aku sudah menyebut namaku. Siapakah namamu? Bertanya Ki Ageng Carang Cendono. Raden Sutawijaya mengusap matanya. Dengan nada dalam ia pun menjawab. Namaku Sasongko. Aku adalah murid sulung perguruan Ki Panengah. Ki Ageng Carang Cendono menarik nafas panjang. Katanya, Namamu bagus. Jika kau murid sulung Ki Panengah, maka kau merasa bahwa di antara murid-muridnya yang lain, kau adalah murid yang memiliki ilmu tertinggi. Raden Sutawijaya menggeleng. Katanya, Tidak, ada 2 orang saudaraku yang memiliki ilmu seimbang dengan aku. Murid kedua dan ketiga, namanya Wijang dan Paksi. Ia juga berada di arena ini. Ki Ageng Carang Cendono mengangguk-angguk. Ia pun kemudian memandang berkeliling. Orang-orang di sekitarnya sudah mulai bergeser dan bahkan saling menjajaki kemampuan lawan. Kalian akan sangat menyesal dengan melayani tantangan Ki Ajar Wisesa Tunggal. Tetapi Raden Sutawijaya menggeleng. Katanya, Tidak, kami tidak akan menyesal. Perbandingan ilmu ini akan dapat menambah luasnya wawasan kami terhadap ilmu kanuragan. Kau salah, Sasongko. Setelah perbandingan ilmu ini, kalian tidak akan pernah mampu menyimpan ilmu yang paling dasar sekalipun. Meskipun tubuh kalian tidak cacat, tetapi urat nadi dan simpul-simpul saraf kalian akan rusak. Sehingga kalian akan menjadi orang-orang yang dungu, lemah ingatan, dan kehilangan pribadi. Bukankah tujuan perbandingan ilmu itu bukan begitu? Kita hanya akan melihat siapakah yang lebih unggul di antara kita. Itu saja. Orang yang mengaku bernama Ki Carang Cendono itu tertawa. Katanya, Kau mulai menyesal. Tidak ada gunanya sekarang. Semuanya harus berjalan menurut rencana. Kalian semuanya akan mengalami nasib yang sama, kecuali anak yang bernama Paksi itu. Ia akan kami bawa ke padepokan kami. Ia akan menyesali nasibnya untuk waktu yang sangat panjang, bahkan sepanjang hidupnya. Ia akan merintih setiap hari, tetapi ia tidak akan cepat mati, meskipun ia menghendaki. Paksi telah mempermalukan salah seorang kepercayaan Ki Ajar Wisesa Tunggal yang justru bermaksud baik untuk menjemputnya atas permintaan ayahnya. Ternyata kalian tidak jujur, desis Raden Sutawijaya. Sebagaimana kau lihat, di sini sepasukan prajurit siap untuk bertempur. Satu kata saja meluncur dari mulut Ki Gede Pemanahan, maka kalian akan menjadi debu. Apalagi jika Ki Gede Pemanahan dan Ki Kriyadama turun ke arena setelah mereka mengetahui kecurangan kalian. Niat kalian yang curang. Bukankah dalam perkelahian dapat saja terjadi kecelakaan sehingga kalian akan menjadi orang yang tidak waras seumur hidup kalian? Jika itu terjadi tiba-tiba, memang tidak akan dapat dipersalahkan. Tetapi kali ini kau sudah merencanakannya. Tinggal kejantananmu dan kawan-kawanmu termasuk gurumu. Apakah kalian pengecut atau bukan? Baiklah, jika demikian, jelas bagiku apa yang harus aku lakukan. Ki Ageng Carang Cendono itu pun tertawa. Kembali terasa angin berhembus semilir mengusap wajah Raden Sutawijaya. Pada saat yang demikian, Raden Sutawijaya sengaja memandang ke pusat mata Ki Ageng Carang Cendono yang seakan-akan tersembunyi di dalam lubang yang sangat dalam. Pada mata itu Raden Sutawijaya seakan-akan melihat kabut tipis yang mengepul, berhembus bersama semilirnya angin itu ke wajahnya. Raden Sutawijaya itu pun menguap. Sementara itu terdengar suara Ki Ageng Carang Cendono.
Jangan mengantuk anak manis, kita berada di tengah-tengah gelanggang pertarungan. Raden Sutawijaya tidak menjawab, namun angin lembut itu pun masih saja terasa, tidak henti-hentinya. Sementara itu sekali lagi Raden Sutawijaya menguap. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.